teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Erika, dan hari ini saya kedatangan teman ngobras bareng partai. Ini ada Mbak Meryl Saragih dari DPRD Provinsi Sumut, fraksinya PDIP. Nah, ini kita hari ini ketemu sama teman yang muda. Ya, kenapa kita mengundang teman muda? Karena kita perlu sebenarnya pemikiran-pemikiran yang progresif ya, terutama yang berasal dari teman-teman partai. Ya kan, hari ini kita mau ngomongin soal pentingnya regenerasi di dalam partai politik. Kalau kita lihat perkembangannya sekarang, sebenarnya banyak anak-anak muda yang tertarik sama politik, tertarik untuk ikut gitu ya, tapi baru sebatas sebagai penonton mungkin misalnya dalam pemilu, tapi untuk aktif di dalam masih sangat sedikit. Nah, sebenarnya hari ini saya mau ngobrol nih sama Mbak Meryl pentingnya regenerasi gitu ya dalam partai politik, jadi supaya partai itu juga tidak selalu didominasi oleh teman-teman yang senior, tapi kita butuh anak-anak muda, butuh generasi yang baru yang punya pemikiran-pemikiran progresif, punya inovasi yang bisa ngasih warna yang baru juga untuk nggak cuma partainya tapi untuk politik Indonesia gitu. Nah, Mbak Meryl nih, ini Mbak Meryl udah berapa lama sih DPR? Sebelumnya terima kasih Mbak Erika, Rumah Kebangsaan dan Perludem yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi di acara Ngobras pada siang hari ini. Senang sekali bisa berkumpul dan bisa bincang-bincang dengan Mbak Erika juga. Kalau ditanya udah berapa lama, ini periode pertama saya Mbak, kemarin terpilih di tahun 2019, berarti udah hampir 3 tahun. Jadi bulan 9 ini nanti 3 tahun saya mengemban amanah sebagai wakil rakyat dari Provinsi Sumatera Utara. Kalau di PDIP-nya sendiri? PDI Perjuangan tuh kalau saya tuh sebenarnya udah dari usia 8 tahun diekspos Mbak. Kebetulan bapak saya itu juga dulu anggota dewan, terus pengurus partai, jadi dari beliau periode pertama tuh udah terekspos lah, udah sering ikut dia kampanye ke daerah-daerah pemilihannya di Center Simalungun, jadi sering banget lihat orang partai ke rumah, terus bapak ke daerah-daerah bertemu dengan konstituen gitu. Jadi dari awal tuh udah menjadi bagian hidup sehari-hari saya sebenarnya. Cuman kalau terlibat dalam beberapa pilkada, pilpres, pileg itu udah dari lama ya, kayak dari waktu saya kuliah di Jakarta juga kita udah ikut waktu dari zamannya Pak Ahok sama Pak Jokowi sama Ahok dulu kan, tahun 2014 ya kalau nggak salah ya. Jadi kemudian saya itu berpartai itu ketika saya mau mendaftarkan diri jadi anggota legislatif. Jadi baru buat KTA sebenarnya itu 2018. Oke. Tapi sebenarnya expose dari kecil, cuman kan keputusan kita menjadi kader suatu partai itu kan betul-betul yang bukan hanya karena orang tua atau bukan hanya karena disuruh orang aja, tapi kita betul-betul memahami dan mengamini dan mengimani ideologi dari partai politik tersebut. Oke. Jadi sebenarnya pendidikan politik itu tidak ada batasan usianya ya? Nggak ada batasan usia. Sebenarnya kayak di Australia itu juga sebenarnya KPU-nya Australia, Australian Electoral Commission, mereka melakukan pendidikan politik gitu ya, membuat program pendidikan politik untuk anak-anak TK dan SD. Jadi, dari TK udah? Udah, jadi diajari. Jadi mereka punya program bersama dengan sekolah. Terus kemudian mereka mengundang sekolah-sekolah itu datang ke kantor KPU-nya, gitu ya, kantor ACC-nya, belajar mulai dari misalnya apa aja sih partai politiknya, terus kemudian proses perjalanan demokrasi sampai cara memilih. Jadi sebenarnya pendidikan politik itu benar yang tadi Mbak Meryl bilang, tidak terbatas usia. Gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar sedini mungkin, kita jadi lebih tahu bagaimana melek politik lah ya Mbak. Iya, gitu. Karena kehidupan kita sebenarnya sangat dekat dengan proses politik, dekat dan erat. Ya, benar. Kenapa memilih PDIP? Kenapa memilih PDI Perjuangan ya? Karena selain saya terekspos dari kecil ya, paling nggak kan setidaknya nilai-nilai perjuangan itu sudah saya alami, sudah saya ketahui dari kecil gitu Mbak. Jadi dari kecil saya merasa berada dalam keluarga PDI Perjuangan itu, ideologi yang diperjuangkan itu sesuai dengan dasar negara kita, Pancasila 1 Juni 1945, dan
saya merasa bahwa PDI Perjuangan ini rumah besar kaum nasionalis, Mbak. Jadi rumah besar kaum nasionalis ini artinya adalah kita itu sudah selesai tanda kutip dengan suku, agama, ras, golongan, bahkan gender ya. Karena PDI Perjuangan ini salah satu partai yang ramah lingkungan, ramah perempuan juga, karena ketua umum kita pun perempuan. Dan ketua umum terlama di Indonesia, presiden perempuan pertama di Indonesia gitu. Jadi saya merasa nyaman dan aman karena ketika kita berada di PDI Perjuangan itu selain ideologinya ya, ideologi dan trisakti ya, dalam artian kita nilai-nilai yang disampaikan, kita harus berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan itu sistem meritokrasi, Mbak. Jadi ya kayak saya anak muda perempuan gitu, saya bisa masuk ke struktur partai, bisa dipercaya diberi amanah di posisi-posisi tertentu. Kayak sekarang saya diberi amanah sebagai ketua Bapemperda, itu Badan Pembuatan Peraturan Daerah. Jadi kalau baleknya di DPR RI di provinsi itu Bapemperda namanya, dan saya tuh perempuan pertama dan satu-satunya perempuan di Bapemperda, Pak. Satu-satunya perempuan. Ini menarik ya. Iya, menarik. Jadi satu-satunya perempuan dan paling muda juga gitu loh. Jadi kita nggak usah takut lagi kayak misalnya masalah agama, masalah ras, golongan, karena ideologi kita itu Pancasila. Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Jadi saya merasa nyaman karena PDI Perjuangan adalah rumah kebangsaan juga, rumah kebangsaan dan rumah besar kaum nasionalis. Gitu. Untuk masuk ke PDIP-nya sendiri waktu itu, apakah itu diundang atau dengan inisiatif sendiri untuk masuk ke dalam? Ya, jadi sebenarnya dari dulu sih, walaupun saya nggak ada KTA ya Mbak, saya sebenarnya udah keluarga besar PDI Perjuangan kan, karena yang dari mulai ayah saya dan kader-kader yang ditugaskan oleh partai. Jadi kalau kita itu namanya itu mau jadi calon legislatif, eksekutif itu ditugaskan oleh partai. Jadi yang ditugaskan oleh partai ini saya selalu dukung. Jadi saya pernah jadi ketua relawan salah satu kandidat gubernur, kemudian legislatif ya, terutama juga karena ayah saya. Jadi karena juga saya ingin menggunakan atau memakai partai politik dalam, bukan memakai ya, maksudnya mengambil jalur politik ini sebagai jalur pengabdian. Jadi kan kalau kita mau menjadi anggota legislatif itu kan Mbak, peserta pemilu itu kan partai politik, bukan perorangan ya. Jadi saya masuk ke partai PDI Perjuangan untuk bisa memperjuangkan wong cilik ya, istilahnya masyarakat itu melalui PDI Perjuangan gitu. Nah, ketika mau masuk itu kan kalau setelah masuk ada pendidikan buat kalian. Ya, pasti ya. Nah, ketika sebelum masuk ada proses seleksi ya, ada pendidikan. Jadi kalau misalnya kita sebelum menjadi caleg PDI Perjuangan tentu ada di internal partai sendiri itu ada kayak formulir yang harus diisi, Mbak. Misalnya sudah berapa lama berpartai, udah pernah ikut pendidikan apa aja, karena PDI Perjuangan ini partai kader, Mbak. Jadi kaderisasi ini berarti pendidikannya itu berjenjang dan berkesinambungan. Jadi ada poin-poinnya. Jadi kita ada misalnya pendidikan kader madya, pratama, tingkat nasional, gitu tuh selalu ada berjenjang dan berkesinambungan. Gitu. Jadi kemudian visi misinya apa aja, terus kan memilih daerah pemilihannya mau di mana, terus kayak komitmen kita untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tentunya sesuai dengan ideologi PDI Perjuangan gitu. Jadi setelah itu ada psikotes juga, Mbak. Kita psikotes juga, kemudian dicek lah ya semua kayak administrasinya dan lain sebagainya, itu ada prosesnya hingga nanti kan DPD partai kalau tingkat provinsi itu yang menentukan nomor dan pencalonan pendaftaran ke KPU itu kan dari, kalau misalnya tingkat pusat ada DPP ya untuk DPR RI ya, kemudian kalau provinsi ada DPD Dewan Perwakilan Daerah, kemudian tingkat kabupaten kota ada di DPC. Jadi seleksinya itu juga dari jam ya. Nah, kan lama nih tinggal di Jakarta, aktivitasnya juga di Jakarta, sampai ke luar negeri. Tapi kenapa memilih untuk menjadi DPRD provinsi? Iya, jadi tadi sempat sharing ya Mbak sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, saya lahir dan besar di Medan, kemudian saya merantau di Jakarta. Saya dari usia 17 sampai 27 tahun itu di Jakarta. Jadi saya mulai kuliah di Trisakti dulu Mbak, ngekos di Grogol di belakang terminal. Kemudian kerja di Jakarta, saya jadi pengacara. Saya
ambil PKPL juga, saya lulus Pradi juga loh Mbak, jadi Wah. ada kartu advokat juga. Wah, jadi kalau kita butuh mungkin bisa Boleh, nanti dihubungin. mana tahu ya, mudah-mudahan nanti mudah-mudahan terpilih terus ya, tapi kalau misalnya butuh advokasi, kita basicnya adalah gitu ya. Kemudian saya kerja di NGO udah lama, kebetulan NGO saya ini sering mengadakan acara-acara seminar yang menginspirasi anak muda. Jadi kita menghadirkan tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh nasional lah ya di bidang pemerintahan politik seperti itu yang udah berhasil untuk menginspirasi anak-anak muda di Indonesia. Jadi saya sempat juga kemarin menjadi salah satu ketua kayak manajer kampanye, salah satu calon kandidat presiden. Jadi kita keliling Indonesia Mbak, gitu. Saya udah sampai saat ini mungkin 22 provinsi lah udah didatengin gitu ya. Kota kayaknya udah ratusan ya gitu. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya potensi anak muda di daerah itu besar Mbak, besar sekali. Tapi role modelnya yang daerahnya itu sedikit sekali, hampir nggak ada. Okay. Anak muda ya, Anak muda. tokoh senior aja nggak kurang gitu lah. Tapi anak muda kalau mau dispesifikin lagi perempuan, Iya. gitu kan. Jadi kalau kita kadang bikin acara di Jakarta, misalnya H-3, H-2, itu menteri pun kadang bisa datang gitu. Tapi kalau ke daerah itu kayaknya kok susah ya cari narasumber untuk bisa menginspirasi. Dulu kan belum COVID, belum zamannya online ya. Iya, Kayak kan kita lebih enak emang offline ya. Benar. Susah banget gitu kan. Jadi saya udah keliling-keliling nih Mbak. Enak banget keluar negeri, ke daerah itu nyaman banget sebenarnya kan. Apalagi kalau misalnya kita di sini tiap hari itu pasti meetingnya sama kepala daerah, sama duta besar. Kebetulan saya NGO-nya juga di bidang internasional dan kebijakan publik kan. Jadi ketemunya sama menteri, pejabat publik gitu. Tapi ketika saya pulang ke Medan tuh kayak ada suara di hati gitu loh. What have you done for your hometown gitu loh. Oke, jadi Saya sampai merinding. apa yang mau kita lakukan Apa yang udah kamu lakukan buat kampung halamanmu, Meryl gitu loh. Jadi kayak jadi saya itu terpanggil sebenarnya 2016 akhir 2017 gitu kan. Kayak jadi tiap kali buat acara gitu langsung teringat Medan itu gimana, Medan Sumatera Utara gitu kan. Apa yang bisa apa yang kamu udah apa bikin? Kamu keliling-keliling udah di sini kayak ada panggilan gitu loh. Tapi kan aku kayak kan udah enak di Jakarta Mbak, udah nyaman, setahun udah berapa kali keluar kota, keluar negeri kan. Kita suka lah, Mbak Erika juga pasti suka jalan gitu kan, kita maksudnya menambah wawasan, menambah pergaulan gitu kan. Kalau pulang gimana nih, udah 10 tahun nggak pulang, temen-temen gimana, belum tentu pemikirannya sama dengan kita, pace-nya juga gitu kan, agak deg-degan juga, tapi panggilan itu semakin kuat Mbak, sampai akhirnya saya berdoa dan merenung juga ya gitu. Jadi gimana ya, sampai ada satu kejadian yang membuat saya kayaknya ya udah saya harus pulang gitu. Jadi tapi sebelum pulang saya 9 bulan traveling dulu Mbak, 7 bulan. Jadi kayak memuaskan karena I work so hard for like, aku kan mulai kerja itu dari umur 21 Mbak, aku udah lawyering kan. Kebetulan ya puji Tuhan aku agak cepat lulus lah dulu ya. Jadi dari 21 aku udah kerja, berarti kan udah 6 tahun 7 tahun, ya udahlah sambil aku bermeditasi lah, berdiam diri. Karena kan kita perlu untuk rehat sejenak gitu ya Mbak, untuk betul-betul, apalagi ini keputusan yang besar ya Mbak, dari Jakarta aku mau pindah ke Medan, gitu kan. Dan waktu itu aku belum kepikiran jadi dewan, sama sekali enggak. Jadi pulang aja dulu, ternyata itu Pilgub 2018. Jadi waktu itu ada calon yang kita usulkan adalah Pak Jarod dan Bang Sihan. Saya karena udah pernah jadi warga Jakarta, sudah mengalami kepemimpinan mulai dari Pak Jokowi, Pak Ahok dan Pak Jarod, itu semangat karena kan dulu enak banget Mbak, kalau di Jakarta tuh kalau ada apa-apa kita kayak tanda kutip punya backing nih, kalau dipersulit ngurus ini ngurus itu, gue bilangin lo sama gubernur gitu ya, ada bisa langsung respon cepat, kalau kita mau chat, SMS langsung dilapor tuh kayak ngerasa tuh nyaman banget. Dan aku ngerasa kayaknya nih kalau kita harus perjuangin pemimpin yang seperti ini untuk bisa membawa perubahan di Sumut dan di Kota Medan, karena banyak stigma kan dengan Sumatera Utara dan Kota Medan ini Mbak gitu. Jadi saya semangat waktu itu, saya pulang, yaudah saya jadi ketua relawan. Jadi 6 bulan, saya buat relawan saya sendiri, namanya Kawan Jarod Sirahar, saya bikin jadi ketua. Dan kita melakukan fundraising pertama loh Mbak. Jadi saya bikin
konsep kayak Batak Night, jadi manggil artis luar dari Jakarta, kita jual table, terus kita hadirkan kandidat, kita jual ulos gitu kayak lelang gitu kan supaya orang sumbang, dan satu hari itu kita dapat 1,3 miliar loh. Wow. Jadi iya, jadi ini jerih payahnya. Iya, jadi karena kita kan biasa relawan kan ngasih proposal, nah kita enggak gitu loh. Jadi itu saya juga kaget, istilahnya kan orang beli table, itu tablenya kita jual agak lumayan mahal karena kan ada artisnya gitu. Maksudnya cara kreatif anak muda lah gitu untuk fundraising. Dan nggak pernah ada sebelumnya. Belum pernah ada cara seperti itu, dan mungkin di situ jadi semangat saya ada gitu, kita terkumpul uangnya, kita bikin pengobatan gratis, kita bikin pembagian kacamata gratis, terus kita bikin acara kampanye yang luar biasa sehingga lumayan gaungnya ini Mbak gitu loh. Anak muda ini nggak pernah ada nih di Sumut yang seperti ini gitu loh. Jadi ya memang kemarin kita 6 bulan kampanye keliling daerah tuh saya nggak kepikiran sampai kita kalah Mbak waktu itu, belum menang ya, belum menang 6 bulan saya patah hati, baru kali itu saya patah hati sepatah hatinya karena kayak ngerasa kenapa sih nggak mau nih, ternyata kan politik kita itu tetap aja lah ada politik identitas dan lain sebagainya. Saya kesel, saya marah gitu sampai kayak saya ada di hati saya bilang, kamu kesel kamu marah, emang kamu udah pernah betul-betul turun ke masyarakat yang tanya merekanya maunya gimana, apa sih butuhannya gitu kan. Karena waktu kampanye itu kan kita memang belum belusukan Mbak, tapi kita buat event-event terutama anak muda gitu kan. Jadi sampai ada isi hati saya, kenapa kamu udah pernah belum mereka butuhkan? Istilahnya gini, kamu ngomongin hal-hal tinggi, pendidikan, education, infrastruktur, mereka aja belum makan, mereka nggak tahu. Belum tentu itu yang mereka butuhkan. Iya gitu loh, jadi masalah, iya ya, jadi kamu harus bangun gitu. Cuman belum kepikiran sampai teman-teman saya tuh bilang, Meryl, kamu kenapa nggak maju aja? Jadi nggak kepikiran Mbak, itu bulan 6 kan kita kalah ya di Pilgub ya. Pendaftaran terakhir tuh bulan 7, bulan 8 kalau nggak salah. Jadi yang lain kan sebenarnya dalam proses mengkampanyekan Pilgub ini udah kampanye dong sebenarnya. Kalau yang ingin kan, yang ingin maju. Saya nggak ada, jadi nggak ada kepikiran sama sekali. Cuman memang saya kan dari dulu udah aktif ya, kayak di parlemen juga aktif berorganisasi dan sebagainya. Jadi teman saya bilang, kamu ini ada loh basis suara di Medan atau di mana yang kamu mau gitu kan, yang dapilnya sesuai. Calonin diri aja. Wah, masa sih kayak ragu, tapi kayak itu semacam memberi saya semacam kayak konfirmasi atas keresahan hati saya. Jadi kan selama ini kan hatinya resah gitu ya Mbak. Aduh pengen buat sesuatu, mau gimana. Gregetan gitu ya. Ada kayak namanya holy discontent, istilahnya kayak saya pengen buat ini tapi tapi gimana caranya? Terus ada muncul ide ini, dan itu kan waktu itu kan lagi banyak banget isu milenial yang dibawa. Pencalonan saya rasa di sepanjang perpolitikan Indonesia 2019 yang terbanyak pencalonan anak muda, dan mudah-mudahan di 2024 kan. Nah jadi saya tanya dulu sama bapak saya, nggak dikasih loh Mbak, karena bapak saya waktu itu ketua DPD partai. Dia awalnya dia bilang gini, kamu gimana sih di situ, kamu mau maju di situ, kamu mendaftarkan diri, orang udah dari kapan tahu gini. Cuman aku diem, aku sampai nangis karena kok nggak didukung sih, gimana gitu ya. Cuman mamaku manggil aku ke belakang, kamu kalau memang yakin, kamu doa ikhtiar daftar aja. Justru mamaku yang dukung aku. Iya, jarang-jarang kan gitu loh. Jadi akhirnya aku daftar sendiri loh Mbak, daftar sendiri, aku ke Jakarta, aku ngurus sendiri, papaku nggak tahu. Jadi sampai aku daftar, aku baru pening dia, baru dia pusing, maksudnya dalam artian aduh, kadang mungkin beda ya Mbak, kalau misalnya seorang ayah walaupun dia punya posisi di situ tuh, kalau orang lain mungkin dia nggak punya hubungan emosional, cuman mungkin dia melihat anaknya ini dunia politik yang mengerikan, anakku masuk ke dunia politik tuh gimana, pasti. Jadi ini salah satu stigma juga sebenarnya. Sebenarnya bukan stigma, tapi mungkin ya stigma pasti ada, cuman mungkin lebih ke dia tahu nih dunia politik, terus anak gue yang perempuan mau kesini gitu, jadi kayak, dan dia tahu kan karakter, ya saya kan Mbak kayak beda ya, kalau kita kan yang basicnya NGO atau misalnya dulu di hukum dan yang kita tuh lurus-lurus aja, ya AABB, CCDD, nggak suka yang dalam politik itu ada dinamis, hitam, ada kuning, colorful, it's colorful. Jadi intinya dari situ aku beranikan diri, aku ya tentunya setelah berikhtiar, berdoa, maksudnya minta doa restu orang tua, walaupun papaku awalnya kayak ya udahlah gitu kan. Jadi 3 bulan pertama aku tuh kayak dipikirnya cuma main-main doang, ternyata setelah serius dia baru kayak ya udah kamu harus turun. Dan itu aku selama 7 bulan kampanye aku tiap hari turun Mbak, bisa
5, 6, 7, 8 kali pertemuan. Dan memang aku tuh nggak yang 100 orang 200 enggak. Jadi aku satu rumah 25 orang, 25 orang, 25 orang. Jadi lebih menurut aku lebih efektif ya daripada kayak ngumpulin massa 1.100 ya. Kalau aku sih gitu. Nah, ini menarik nih. Ketika perempuan maju ke politik gitu. Tadi kita ngobrolin soal politik itu berat, politik itu keras gitu ya. Kalau menurut Mbak Meryl sendiri nih, ketika masuk di dalam, apakah seperti itu? Ya, jadi awalnya jujur Mbak, aku di 3 bulan awal menjabat, 3, 6 sampai setahun lah gitu ya. Frustrasi Mbak gitu loh. Jadi sebelum kampanye tuh, pas kampanye tuh semangatnya mau bawa perubahan. Oh iya kita mau begini, kita harus merubah Sumatera Utara supaya bersih, harus sistem birokrasinya lancar, aman dan segala macam. Ternyata setelah saya di dalam itu tidak semudah itu gitu loh. Maksudnya ada proses yang harus kita lewati gitu. Dalam artian gini, di DPR itu kan kolektif kolegial Mbak, benar ya. Jadi ada kesepakatan ini untuk untuk mengeluarkan suatu kebijakan tuh harus ada kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama ini kan misalnya dalam satu DPRD, kayak di Sumatera Utara ada 9 partai politik misalnya kan. Ini kan beda-beda pasti pandangan-pandangan fraksinya, bener nggak? Untuk kebijakan tertentu misalnya pemulihan ekonomi nasional. Nah ini kan beda-beda. Nah jangankan di situ, di dalam partai sendiri pun pasti beda-beda. Iya. Dan pandangan dan kepentingan kita, sikap partai itu kan beda-beda gitu kan. Nah jadi saya bersyukur di PDI Perjuangan itu kita nggak terlalu ribet karena kita punya istilah gitulah namanya nilai dari PDI Perjuangan itu adalah tegak lurus. Jadi kita solid bergerak. Jadi misalnya keputusan dari DPD terhadap suatu kebijakan di ketua fraksi itu pasti dari ketua fraksi sampai ke bawah kita tegak lurus. Oke, jadi hierarkinya udah langsung B, B, C, C. Nah, kalau di partai politik lain kan beda-beda nature-nya. Nah, nggak usah saya sebut misalnya, oh yang ini ketua fraksinya bilang A, tapi nanti dia B, C, bisa beda-beda semua. Bisa berbeda. Makanya ya pusing. Jadi walaupun kepala udah dipegang, belum tentu di bawahnya bisa mereka pegang. Nah, kalau PDI Perjuangan Mbak, kita dari atas ke bawah tegak lurus. Gitu. Jadi saya wah nggak bisa nih sembarangan, nggak bisa nih aku harus bersuara. Jadi awalnya tuh kayak nggak nyaman karena nggak semua orang juga Mbak punya hati yang betul-betul memang ingin membangun daerahnya. Kan ada juga motivasinya lain-lain, beda-beda untuk ini untuk itu, saya nggak usah bilang lah ya apa. Nah itu kan saya sendiri gimana ya gini. Jadi aku kayak awalnya itu apalagi anak muda ya Mbak, kan kok gini stres, saya pulang nangis, saya cerita sama bapak saya bilang ya sebenarnya ini yang saya takutkan, kamu stres karena kita kan mau melakukan yang terbaik, kita dengan budaya anak muda ini kan pengennya yang seperti ini gitu loh. Anak tapi muda itu kan pengennya yang progresif, iya, cepet, betul, gitu apalagi kan, ya mendobrak benteng-benteng yang dan saya kan nggak ada kepentingan lain Mbak selain kepentingan masyarakat gitu loh. Saya nggak punya utang politik mungkin atau janji yang lain sebagainya gitu loh. Jadi yang saya perjuangkan hanya kepentingan rakyat, tapi kan kebijakan politik setiap partai beda gitu ya. Tapi saya menemukan bahwa ya udah ya puji Tuhannya apa yang saya perjuangkan sesuai dengan apa yang memang partai politik ini setujui gitu. Jadi biasa perjuangan kita itu tidak melenceng dari apa kepentingan masyarakat. Gitu loh. Makanya benar-benar ketika kita pilih partai politik itu yang tadi saya bilang Mbak, ideologinya harus kita pahami kalau kita betul-betul memperjuangkan hak wong cilik. Jadi tidak akan bertentangan dengan hati nurani kita. Nah yang kedua alat yang saya pakai Mbak, kadang-kadang kalaupun misalnya yang misalnya keputusan sebuah lembaga ini atau DPRD ini tidak sepakat, tidak sesuai lah kadang-kadang kan dengan eksekutif bisa nggak pas gitu ya. Nah, saya pakai media karena kan kita sebagai anggota dewan ini kan parle ini kan bicara gitu ya Mbak. Jadi dan kita kan punya hak bicara yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi saya naikin aja, saya panggil wartawan, saya panggil media, intinya keputusannya emang ini, tapi sebenarnya stand saya di sini. Oke. Setidaknya jadi masyarakat menggunakan media massa dan media sosial untuk saya biasa serekam Mbak, setiap kali saya rapat dengar pendapat atau di paripurna saya menyampaikan pendapat, itu saya rekam atau saya panggil media massa, jadi mereka tahu posisi saya terhadap suatu kebijakan itu ini, walaupun keputusan yang diambil itu bukan ini. Tapi setidaknya mereka tahu
gitu itu sih. Nah, kalau di PDIP sendiri nih, karena Mbak Meryl kan dari PDIP, kalau PDIP sendiri sebenarnya seberapa terbukanya mereka sih terhadap anak-anak muda gitu ya, keterlibatan anak-anak muda di dalam politik gitu. Ya. Kan PDIP itu ya bisa kita tahu sendiri ya, sejarahnya itu kan dari PDI ya, gitu. Ini termasuk partai yang udah sangat lama gitu ya. 49 tahun, Mbak. 49 tahun gitu ya, sudah mengalami jatuh bangun berkali-kali gitu. Partai yang besar, partai yang nasionalis gitu ya. Kan orang bilang susah nih untuk mengubah gitu kan, partai yang sudah terlanjur besar seperti ini, apalagi disebut kadang-kadang, oh ini partainya kok kaku sekali ya. Tapi PDIP sendiri bagaimana terhadap anak muda? Bicara tentang perubahan, menurut saya Pak, perubahan itu adalah hal yang pasti ya, yang harus kita antisipasi, dan perubahan itu tentu harus terus kita antisipasi dalam arti kalau misalnya di PD Perjuangan itu kita harus terus melakukan perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya kan. Jadi kalau misalnya sekarang ya, kayak 2024 kan bonus demografi itu 60% pemilih adalah anak muda. Nah, kita tanda kutip mau menang hat-trick di 2024. Kan nggak mungkin kita nggak terbuka sama anak muda. Rumusannya udah salah kalau kayak gitu. Kalau kita lihat ini, oh ini yang mau kita grab 60% anak muda, berarti kita harus menyesuaikan terbuka terhadap anak muda gitu. Nah, bicara tentang PDI Perjuangan yang terbuka dengan anak muda, saya mulai dari yang dekat dengan saya aja Mbak. Di Medan, wali kota kita Bobi Nasution itu terpilih di usia 29 tahun. Nah, itu kan berarti kan PDI Perjuangan terbuka. Saya ketika mendaftarkan diri itu 28 tahun. Saya dilantik waktu itu 29 tahun, termasuk anak muda, karena menurut undang-undang kan anak muda itu sampai 40 tahun. Ya kan Mbak? Gitu. Jadi di DPRD sendiri di provinsi itu dari 100 orang itu ada 27 orang yang di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun, 13 orang perempuan gitu ya. Jadi menurut saya kita harus terbuka dengan anak muda gitu loh. Dan banyak Mbak tokoh-tokoh nasional kita, Mas Gibran ada di Solo, Dito ada di Kediri gitu ya. Dan masih banyak lagi yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu dan kemudian kita juga ada sayap partai kan, ada sayap partai untuk anak muda, kita punya Banteng Muda Indonesia, kita punya Repdem, kita punya Taruna Merah Putih. Nah ini isinya anak-anak muda semua, dan semuanya ini kita kader untuk bisa melakukan regenerasi terhadap PDI Perjuangan gitu. Dan bukan hanya terbuka terhadap anak muda, bagaimana kita tanda kutip mempromosikan dan mensosialisasikan partai ini juga sesuai dengan perkembangan zaman ya. Kalau dulu kan mungkin pakai brosur sama spanduk doang Mbak. Nah sekarang bukan hanya Facebook, Instagram, Twitter, malah TikTok juga udah dipakai kan. Sekarang TikTok tuh hampir dipakai oleh semua partai politik. Iya, buat anak-anak muda. Jadi saya rasa PDI Perjuangan sangat terbuka untuk anak-anak muda. Contohnya saya ada di sini juga. Kita ngelihat ya dari 2014 terutama perubahan perilaku pemilih kita ini sudah mulai kelihatan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin nggak banyak anak-anak muda, jangankan tertarik untuk masuk ke dalam partai, mau ikut pemilu pun mereka hanya jadi penonton yang pasif gitu. Tapi 2014 kita bisa melihat ada kelompok-kelompok relawan gitu ya yang dibentuk secara organik ataupun yang tidak organik, tapi isinya tuh anak-anak muda gitu ya. Nah, kalau Mbak Meryl sendiri nih ngelihat perubahan perilakunya anak-anak muda sekarang gitu ya, yang mulai antusias untuk melihat gitu ya atau mengikuti perkembangan politik gimana? Ya, jadi sebenarnya kalau yang membuat anak muda tertarik ya paling gampang itu sebenarnya ada contoh yang dilihat Mbak, bener nggak? Kita nggak usah ngomong-ngomong lah mau anak muda gini-gini kalau nggak ada yang dilihat nih. Nah, tapi Presiden Jokowi banyak sekali melibatkan anak muda ya. Terutama misalnya kayak ada staf khusus presiden, itu kan banyak sekali anak muda, staf khusus para menteri juga banyak banget teman-teman saya yang ada di situ. Dan PDI Perjuangan ini banyak sekali mencalonkan anak-anak muda gitu ya di kursi pemerintahan, baik di legislatif ataupun di eksekutif. Itu sebagai contoh yang mungkin jadi anak-anak muda ini semangat gitu loh Mbak, bahwa oh dia bisa, saya juga bisa gitu. Dan saya selalu mengajak anak-anak muda ini untuk ayo terlibat dalam dunia politik, karena kita coba ingatin lagi Mbak, ini kan yang sekarang ada dan masa depan Indonesia itu anak muda regenerasi. Kita balikin lagi, kembali lagi ke sejarah Indonesia, kan Bung Karno bilang jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah gitu, bahwa
tahun 1928 itu Sumpah Pemuda itu kan dipelopori oleh anak muda, satu bangsa, satu bahasa, tanah air Indonesia. Ini kan berarti penggerak dan penggagasnya anak muda, ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga digagas oleh anak-anak muda. Ya. Bung Karno itu mendirikan PNI di usia 25 tahun, Mbak, ya kan? 29 tahun menciptakan Pledoi Indonesia Menggugat. Ibu kita Kartini itu dia berkiprah itu usia dari belasan sampai dia meninggal, dia usia 25 tahun loh, Mbak. Ya. Jadi karena kita mikir Ibu kita Kartini itu tua kan sebenarnya. Dia tutup usia aja 25 tahun gitu loh. Dan Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya itu di usia 29. Ya. Dan dia menjadi panglima di usia 32 tahun. Panglima kita usia berapa? Misalnya itu kan istilahnya dulu aja tuh sudah ada gitu. Jadi sekarang saatnya kita menggelorakan lagi api anak muda itu, tapi Mbak itu dia perlu ada pendidikan politik yang Mbak Erika bilang tadi, perlu ada pengkaderan sehingga kita tidak hanya sekedar karena muda mau memimpin dan sebagainya, tapi diberikan wawasan kebangsaan, ideologi negara, ideologi bangsa, cinta tanah air, dan tidak melupakan sejarah bangsanya, dan motivasinya itu memang untuk membangun negeri kita gitu. Itu penting sih, nilai-nilai kebangsaan itu, Mbak. Oke. Nah, ini menarik sekali nih poinnya Mbak Mary. Jadi anak-anak muda jangan melupakan sejarah. Ya. Nah, tapi juga yang penting adalah pendidikan politiknya gitu. Jadi pendidikan politik itu tidak hanya untuk kader-kader partai, tapi juga kepada calon-calon pemilih kita. Nah, jadi apalagi 2024 pemilu kita itu paling tidak setengah dari jumlah pemilih itu nanti adalah anak-anak muda. Nah, ini semua partai politik sudah pasti nanti akan punya strategi gimana caranya menarik simpatinya pemilih-pemilih muda. Nah, kalau di PDIP sendiri nih, apa persiapannya buat pemilu 2024? Ya, kalau misalnya kita ya Mbak, karena saya juga pengurus di DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara ya, saya wakil sekretaris program, jadi kita banyak membuat program-program ini yang ramah anak muda, yang menggandeng anak muda gitu ya. Kayak kemarin kita ada acara nasional Festival Kopi yang di GBK. Itu kan kita nggak bikin partai secara besar-besaran, tapi misalnya ada logo 49 itu kan dalam rangka ulang tahun partai. Kenapa Festival Kopi Nusantara? Karena Indonesia ini kan terkenal akan kopinya, itu kan salah satu yang terbaik terutama di Sumatera. Di dunia bahkan ya. Kopi Sumatera ada Lintong ya Mbak ya, Mandailing gitu. Jadi kita mengangkat kembali kekayaan Indonesia. Kayak dulu rempah-rempah gitu kan. Itu kan juga kekayaan Indonesia yang mungkin sekarang udah orang kayak lupa, banyak ditinggalkan, tapi sekarang udah mulai kita naikkan kembali gitu ya Mbak. Nah, ada festival, ada musik. Nah, musik ini kan kita sebenarnya bicara tentang kebudayaan juga ya. Nah, banyak anak-anak muda tuh ribuan yang datang Mbak. Jadi kita mempackaging yang nggak muluk-muluk, nggak monoton gitu. Terus kayak mungkin kita memberikan contoh-contoh kenapa sih harus melek politik, karena kebijakan sekecil apapun dalam kehidupan kita itu kan ditentukan oleh proses politik ya Mbak. Misalnya kayak sekarang orang lagi suka nonton konser kan, udah mulai lagi nih offline kan. Sadar nggak sadar, itu kan kalau PPKM-nya masih ada kan nggak bisa. Bener nggak? Itu kan kebijakan, itu kan proses politik Mbak. Sampai akhirnya dari PPKM level 4, 3, 2, 1. Sekarang di 1. Terus kan kayak kita di daerah punya perda tentang adaptasi kebiasaan baru. Sekarang udah boleh masker dilepas di ruangan terbuka. Udah boleh naik pesawat itu nggak antigen lagi kalau udah vaksin. Nah, sekecil itu kan sebenarnya proses politik Mbak. Dan keterlibatan dari masyarakat itu juga penting. Benar. Nah, maksudnya kan kadang kita pikir politik itu yang hanya di TV-TV yang mengerikan yang Mbak bilang. Kalau sebenarnya enggak gitu loh. Jadi politik itu lekat dengan kita, dan kayak talk show yang Mbak buat di Rumah Kebangsaan dan Perludem ini mengenai pendidikan politik. Kan kita seru, kita bikinnya di coffee shop, ngobrol kayak gini. Jadi bukan yang harus selalu kayak yang turun di jalan, mungkin yang demo-demo. Iya, saya demo juga dulu waktu kuliah gitu ya Mbak. Sama, kita sama juga ya. Cuman maksudnya kan nggak selalu tanda kutip mengerikan itu gitu. Jadi kayak sekarang misalnya Kementerian Pendidikan ada kampus merdeka, jadi kamu bisa ambil yang kamu suka aja dan lain sebagainya. Itu kan proses politik gitu. Gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu melibatkan anak muda, karena gini Mbak,
kedepannya nanti berarti dari 100% 60% anak muda. Kalau nggak ada anak muda yang mewakili kita di eksekutif dan legislatif, kebijakannya gimana? Iya. Penganggarannya gimana? Kita butuh perspektifnya anak Bener, muda. karena kita yang paling tanda kutip dominan kan nanti Iya. di bonus demografi itu. Jadi kalau kita kan, kalau misalnya kita di sana kan kita ngerti kebutuhan kita ngerti kebijakan yang sesuai dengan kita. Bukan berarti senior kita tidak memahami, harus selalu ada kolaborasi dan sinergi antara senior dan kita yang anak-anak muda lah, yang junior gitu. Jadi untuk menciptakan suatu kebijakan yang holistik dari hulu ke hilir gitu. Oke, nah ini menarik banget nih ngobrol kita. Ada mungkin teman-teman di sini yang pengen nanya sama Mbak Meryl, boleh silakan. Ada yang mau, ada teman kita nih yang bergabung, ada Aldi. Kalau ada yang mau tanya sama Mbak Meryl, misalnya tentang Mbak Meryl sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut ataupun sebagai kader partai juga, silakan boleh. Ada yang mau tanya mungkin? Ya. Saya Ilham. Ada nggak sih Mbak Meryl sosok figur politikus yang sangat diidola? Aduh, Ya. makasih. Saya dari Mbak Meryl ini ke sini. Kenapa? Apa alasannya? Oh, alasannya. Iya. Ya, jadi saya merasa bahwa legislatif ini, lembaga legislatif ini alat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Kenapa? Karena sebelumnya saya kan kerjanya di swasta ya, saya di NGO. Gitu. Saya melihat kemampuan saya melihat resources saya terbatas untuk bisa merubah sesuatu gitu loh. Uang saya terbatas, sebenarnya anak muda kan, duit kita kan nggak banyak ya Mbak, masih baru merintis dan sebagainya. Kita mau bantu orang, kadang-kadang terbentuk dengan birokrasi misalnya. Ya, kita nggak bisa pungkiri ya, di Indonesia masih kayak, lo kalau mau berhasil gimana, dekat sama orang dalam, jadi orang dalam gitu ya. Misalnya kayak banyak banget mungkin hak rakyat ini yang nggak bisa tersampaikan kalau nggak ada orang yang menjadi untuk membantu membela kepentingan dan hak mereka gitu ya. Jadi salah satu prinsip saya itu to stand for those who cannot stand for themselves and to speak for those who cannot speak for themselves. Nah, jadi saya merasa bahwa kenapa anggota legislatif gitu ya. Ketika saya menjadi anggota dewan gitu kan, kita kan menyerap aspirasi masyarakat apa yang mereka butuhkan. Kita punya 3 fungsi. Yang pertama fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini kebijakan, kalau dalam hal ini saya gubernur dan wakil gubernur beserta OPD jajarannya. Sesuai nggak dengan janji dan visi misinya, pro rakyat atau tidak. Kemudian yang kedua fungsi budgeting tadi gitu loh. Anggaran-anggaran ini kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan lain sebagainya sesuai nggak dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga peraturan daerah tadi yang saya bilang. Ini kan harus ada payung hukum dan kepastian sehingga orang merasa tenang, aman dan nyaman berada di daerah tersebut. Bukan hanya orang yang di situ, misalnya kita berbicara tentang investasi pun mereka merasa aman ketika ada payung hukum di situ. Nah, kenapa saya mau di sini? Karena gini, ini Sumatera Utara itu sekitar 13 juta penduduknya. Dan APBD-nya itu sekitar 12 triliun lebih gitu ya. Nah, kalau saya dengan sendiri, saya nggak bisa dong kayak bantu orang, uang saya berapa sih Mbak, berapa orang yang bisa saya bantu. Tapi dengan saya duduk di legislatif, kita nanti misalnya di Banggar atau kita kasih, oh ini untuk bantuan sosial sekian ribu orang kita bisa bantu. Oh ini ada dana anggaran yang bisa kita selamatkan. Jadi waktu zaman COVID dulu, saya sampai di interview sama media nasional gitu, karena ada satu hal yang dalam komponen waktu itu COVID ya, saya pansus COVID. Jadi mereka tuh bikin biaya untuk live streaming itu 1 miliar lebih. Ya. Live Jadi streaming 1 miliar. Iya, 1 miliar lebih. Nah, tapi yang view cuma 150 orang. Saya sampai bilang di RDP waktu itu, ponakan saya juga kalau live lebih banyak yang nonton. Dan itu gratis, cuma bayar pulsa gitu loh. Nah, ini kan anggaran-anggaran kan kita bisa menyelamatkan Mbak, yang tadinya segitu dikerucutin kan bisa dibeliin misalnya buat sembako atau BLT, karena di masa sulit waktu itu kan. Nah, itulah fungsinya saya, kenapa? Kita punya hak imunitas untuk bersuara. Kita bisa cek-cek di daerah misalnya, ini kenapa nggak dikasih masyarakat ini gitu loh, ini kenapa nggak bisa. Jadi saya punya exposure yang lebih luas lagi untuk bisa membantu lebih banyak orang lagi dengan kebijakan dan dengan penganggaran. Misalnya kayak BPJS ada yang nggak bisa dapat. Nah, kalau kita anggota dewan kita ngomong nih, ini loh rakyatnya, kita tinggal kasih. Kadang kan ya di daerah kadang Mbak masyarakat tidak dilayani dengan baik. Tapi kalau misalnya saya yang ngumpulin datanya, saya ngasih, kan tanda kutip mereka lebih takut dong, kayak wah ini anggota dewan nih yang ngomong gitu kan. Jadi jabatan itu dipakai untuk
merepresentasikan balik lagi ke konstituen-konstituen. Bener, makanya saya bilang setiap saya serap aspirasi, setiap saya ketemu sama warga, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu ngomong sama saya aspirasinya apa, kebutuhannya apa. Karena ibarat ya Mbak, saya mobil nih ya, kita mau menuju misalnya kayak tadi saya dari Cipinang, saya mau ke Bangka. Kan kita butuh bahan bakar nih agar sampai di tujuan. Ya. Nah, untuk bisa mencapai realisasi dari solusi dari aspirasi masyarakat ini kan kita butuh aspirasinya. Kalau nggak dasar saya bicara apa sebagai anggota dewan gitu loh. Nah, ini yang masih belum banyak kebiasaan dari masyarakatnya yang harus kita terus sosialisasikan untuk yuk kita ngobrol gitu loh. Dan posisikan diri kita ini kan kita wakil rakyat ya Mbak. Berarti kan yang tanda kutip rajanya itu kan rakyat ya. Rakyat. Bener nggak? Kita kan wakilnya. Nah, ya datang ya ngomong dengan bahasa mereka kayak Bung Karno bilang kalau ketemu sama orang orang India saya bisa bahasa jadi India, kalau misalnya Jawa saya Jawa, Batak dengan Batak. Saya ketemu masyarakat ya kita turun ya kita harus adjustment, jangan juga dengan saya sering pakai kaos, pakai jeans, supaya sneakers. bisa lebih dekat. Iya, karena kalau nggak kan mereka takut Mbak, atau mereka aduh ada jarak. Jangan kita berjarak, kita harus tertawa dan harus menangis bersama rakyat. Nah, ini pemikiran anak muda ya, maksudnya anggota legislatif yang muda tuh harus seperti itu gitu. Jadi tidak menjadi anggota yang kaku gitu ya, hanya duduk-duduk aja gitu, tapi juga harus berani untuk turun ke lapangan. Mungkin ada lagi yang mau tanya gitu atau mau sharing sama Mbak Meryl gitu ya, pengalaman misalnya ikut jadi tim kampanye mungkin kemarin gitu ya, atau ngeliatin bagaimana proses kompetisi itu, silahkan ya, nanti dipotong aja. Nah, balik lagi nih, isu apa yang kan ini isu yang di DPRD sama isu yang di nasional di DPR itu kan udah pasti berbeda ya gitu. Kalau di DPRD nih, isu apa sih yang sekarang lagi istilahnya lagi dibahas di Sumatera Utara? Kalau yang di Sumatera Utara, pembangunan infrastruktur yang paling utama juga ya Mbak. Jadi jalan provinsi itu tuh masih banyak yang berlubang, yang nggak layak untuk digunakan gitu kan. Kemudian isu yang berkembang kalau saya biasa lah ya, kemiskinan dan masyarakat prasejahtera ya gitu. Jadi banyak yang mungkin tidak bantuan sosialnya tidak tepat sasaran, pendataan dan sebagainya gitu. Tapi kita sebenarnya harapkan indeks pertumbuhan dan keluarga ini semakin meningkat sehingga isu ini mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi. Kemudian lapangan pekerjaan, kemudian reformasi birokrasi itu sangat penting juga gitu, pelayanan publik ya, utamanya juga ada di Sumatera Utara ya. Kalau di dapil saya sendiri lagi kita usahakan dan sudah ada progres misalnya mengenai banjir, sampah ya, itu kan tata kelola pemerintahan juga penting. Jadi banyak isu-isu kerakyatan yang harus kita perhatikan gitu loh. Utamanya kalau saya kan concernnya Mbak, untuk bisa mesejahterakan masyarakat, sandang pangan papannya harus diperhatikan. Itu aja sih dulu yang Mbak, yang paling penting, bahwa mereka sejahtera berarti ada pekerjaan yang layak, ada pertumbuhan ekonomi yang layak, kemudian mereka mendapatkan pendidikan, akses untuk pendidikan, kemudian lingkungan juga, isu lingkungan itu penting sekali gitu. Oke, ya, ini menarik banget. Tapi karena berhubung waktu kita sudah selesai gitu ya buat ngobrol-ngobrolnya, jadi pertanyaan terakhir nih buat Mbak Meryl. Ada pesan nggak sih buat baik teman-teman yang sekarang nih duduk sebagai anggota DPR atau DPRD gitu ya, terus buat teman-teman yang sekarang mungkin mereka adalah kader dari partai politik dan teman-teman muda yang nanti akan jadi calon pemilih? Ya, jadi buat teman-teman yang anak-anak muda ya, saya ingin ingatkan kembali bahwa semangat untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia, semangat perjuangan Indonesia itu dimulai oleh anak-anak muda. Itu API itu dimulai dari anak-anak muda yang punya satu kesatuan visi dan misi ya, walaupun dari berbagai latar belakang. Jadi suku, agama, ras itu yang membuat kita kaya kan Mbak. Jadi jangan lagi cari perbedaan, tapi kita cari persamaan tujuan kita untuk membangun Indonesia lebih maju, untuk mensejahterakan rakyat, membangun kehidupan bangsa. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu, bahwa
itu kita harus bersatu untuk bisa melakukan itu di Indonesia, bersinergi karena kita adalah generasi penerus bangsa. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri, kita harus tetap semangat karena sudah dibuktikan di dalam sejarah Indonesia, dan jangan hanya kita menjadi pengamat atau kita hanya mengamati atau tahu tentang sejarah, tapi kedepannya kita harus menjadi generasi yang membuat sejarah di Indonesia. Oke, jadi kita harus anak-anak muda menjadi generasi yang menentukan bangsa Indonesia ke depannya. Kita anak-anak muda, kita punya privilege gitu ya. Salah satunya kalau sekarang kita punya akses media sosial, kita punya akses sumber-sumber informasi yang lainnya, pendidikan, pekerjaan mungkin sekarang lebih mudah ketimbang zaman dulu ya. Gitu. Nah ini juga harus kita pakai semaksimal mungkin untuk membentuk kita anak-anak muda yang lebih punya kualitas, punya integritas, sehingga ke depan pun kita juga mampu untuk bersama-sama membangun negeri Indonesia ini. Amin. Terima kasih Mbak Meryl buat ngobrolnya hari ini. Dan acara Ngobras akan ada lagi seri-seri berikutnya bersama dengan teman-teman dari partai politik lainnya. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk ikut gitu ya acara ngobrol kita, dan kita tidak hanya menghadirkan teman-teman politisi yang ada di pusat, yang ada di DPR, tapi juga teman-teman yang ada di daerah. Nah, semua partai politik ini sebenarnya kita undang gitu ya, kita ajak, bisa aja nanti PDIP akan ada pembicara-pembicara yang lainnya gitu ya. Pantengin aja terus Instagramnya Rumah Kebangsaan, update terus di channel YouTube-nya Rumah Kebangsaan. Sampai ketemu lagi.